Latihan soal CPNS SKD 2024. Rahasia menguasai. Soal dokumen, pot administrasi dengan mudah. Instruksi. Pilih jawaban yang paling tepat untuk setiap soal berikut. Setiap soal telah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan di bagian akhir. Soal satu dokumen yang mencatat rincian transaksi pengeluaran perusahaan adalah A. Surat jalan. B. Buku besar. C. Laporan kas kecil. D. Nota dinas. Jawaban yang benar adalah C. Laporan kas kecil. Kita lihat pembahasan-pembahasannya. Laporan kas kecil digunakan untuk mencatat pengeluaran rutin dalam jumlah kecil, seperti pembelian alat tulis atau biaya transportasi. Soal 2. Surat keputusan direksi tentang promosi jabatan karyawan termasuk jenis dokumen. A. Surat dinas. B. Surat keputusan. C. Surat edaran D. Surat pengantar. Jawaban yang benar adalah B. Surat keputusan. Kita lihat pembahasannya. Surat keputusan diterbitkan untuk menetapkan kebijakan atau keputusan resmi, termasuk promosi jabatan. Soal 3. Faktur penjualan dikelompokkan ke dalam dokumen. A. Keuangan. B. Pemasaran. C. Kepegawaian. D. Operasional. Jawaban yang benar adalah A. Keuangan. Kita lihat pembahasannya. Faktur penjualan adalah dokumen keuangan yang mencatat transaksi penjualan dan digunakan sebagai bukti pembayaran. Soal 4. Surat yang berisi pemberitahuan jadwal pemeliharaan sistem IT kantor tergolong. A. Surat keputusan. B. Memo internal. C. Surat undangan. D. Surat edaran. Jawaban yang benar adalah B. Memo internal. Kita lihat pembahasannya. Memo internal digunakan untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan internal organisasi. Soal 5. Bukti. Serah terima barang biasanya berbentuk A. Surat jalan. B. Faktur. C. Nota kredit. D. Laporan. Jawaban yang benar adalah A. Surat jalan. Kita lihat pembahasannya. Surat jalan digunakan untuk mencatat barang yang dikirim dan diterima oleh pihak tertentu. Soal 6. Laporan bulanan yang dibuat untuk memberikan informasi kinerja kepada pimpinan adalah A. Laporan tahunan. B. Laporan rutin. C. Laporan insidental. D. Laporan kas. Jawaban yang benar adalah B. Laporan rutin. Kita lihat pembahasannya. Laporan rutin disusun secara berkala, seperti bulanan, untuk melaporkan aktivitas atau kinerja. Soal 7. Surat kuasa untuk mengelola dana perusahaan termasuk dalam dokumen. A. Legal. B. Keuangan. C. Operasional. D. Kepegawaian. Jawaban yang benar adalah A. Legal. Kita lihat pembahasannya. Surat kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain. Soal 8. Notulen rapat biasanya digunakan sebagai A. Bukti keputusan. B. Rekaman hasil diskusi. C. Surat edaran. D. Surat tugas. Jawaban yang benar adalah B. Rekaman hasil diskusi.
Kita lihat pembahasannya. Notulen rapat berisi ringkasan pembahasan dan keputusan yang diambil dalam sebuah rapat. Soal 9. Surat yang berfungsi untuk mengundang perwakilan cabang menghadiri seminar disebut A. Surat undangan. B. Surat keputusan. C. Surat pemberitahuan. D. Surat tugas. Jawaban yang benar adalah A. Surat undangan. Kita lihat pembahasannya. Surat undangan digunakan untuk mengundang seseorang menghadiri suatu acara. Soal 10. Kwitansi sebagai bukti transaksi pembayaran biasanya berisi A. Tanggal, nomor transaksi, dan nominal pembayaran. B. Nama pelanggan dan keterangan barang. C. Nomor faktur dan deskripsi barang. D. Nama pembeli dan rincian transaksi. Jawaban yang benar adalah A. Tanggal, nomor transaksi, dan nominal pembayaran. Kita lihat pembahasannya. Kwitansi memuat informasi transaksi pembayaran yang sah. Soal 11. Bukti transaksi pembelian barang yang dicatat dalam pembukuan disebut A. Nota pembelian. B. Surat pengantar. C. Faktur penjualan. D. Invoice. Jawaban yang benar adalah A. Nota pembelian. Kita lihat pembahasannya. Nota pembelian adalah dokumen yang mencatat transaksi pembelian barang. Soal 12. Daftar rincian gaji karyawan bulanan adalah dokumen A. Keuangan. B. Kepegawaian. C. Operasional. D. Legal. Jawaban yang benar adalah A. Keuangan. Kita lihat pembahasannya. Dokumen ini berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Soal 13. Surat tugas yang diberikan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan adalah contoh dokumen A. Kepegawaian. B. Keuangan. C. Operasional. D. Informasi. Jawaban yang benar adalah A. Kepegawaian. Kita lihat pembahasannya. Surat tugas untuk pelatihan dikelola oleh bagian kepegawaian. Soal 14. Surat resmi dari pimpinan yang ditujukan kepada mitra kerja harus menggunakan A. Bahasa formal. B. Bahasa semi-formal. C. Bahasa santai. D. Bahasa akademik. Jawaban yang benar adalah A. Bahasa formal. Kita lihat pembahasannya. Bahasa formal diperlukan untuk menjaga profesionalitas. Soal 15. Dokumen yang mencatat jumlah barang masuk ke gudang disebut A. Surat jalan. B. Laporan barang. C. Laporan stok. D. Nota pengiriman. Jawaban yang benar adalah B. Laporan barang. Kita lihat pembahasannya. Laporan barang memuat informasi detail tentang barang masuk dan keluar. Soal 16. Surat lamaran kerja termasuk jenis dokumen A. Kepegawaian. B. Operasional. C. Pemasaran. D. Legal. Jawaban yang benar adalah A. Kepegawaian. Kita lihat pembahasannya. Surat lamaran kerja adalah dokumen yang digunakan untuk keperluan perekrutan. Soal 17. Proposal penawaran kerja sama antar perusahaan termasuk jenis dokumen A. Informasi. B. Pemasaran. C.
legal. D. Operasional. Jawaban yang benar adalah B. Pemasaran. Kita lihat pembahasannya. Proposal kerjasama digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa. Soal 18. Arsip kontrak kerja perusahaan disimpan untuk keperluan A. Administrasi umum. B. Administrasi kepegawaian. C. Administrasi pemasaran. D. Administrasi operasional. Jawaban yang benar adalah B. Administrasi kepegawaian. Kita lihat pembahasannya. Arsip kontrak kerja digunakan untuk dokumentasi hubungan kerja karyawan. Soal 19. Surat pemberitahuan cuti bersama dari HRD kepada seluruh karyawan adalah dokumen A. Surat dinas. B. Surat edaran. C. Surat keputusan. D. Surat memo. Jawaban yang benar adalah B. Surat edaran. Kita lihat pembahasannya. Surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Soal 20. Surat yang digunakan untuk menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas adalah A. Nota dinas. B. Surat tugas. C. Surat perintah kerja. D. Surat keputusan. Jawaban yang benar adalah A. Nota dinas. Kita lihat pembahasannya. Nota dinas digunakan untuk menyampaikan hasil atau pelaksanaan tugas. Soal 21. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor tergolong dokumen A. Legal. B. Kepegawaian. C. Operasional. D. Keuangan. Jawaban yang benar adalah A. Legal. Kita lihat pembahasannya. Dokumen ini bersifat hukum, seperti BPKB atau STNK. Soal 22. Dokumen yang mencatat aktivitas penjualan harian disebut A. Laporan penjualan. B. Buku kas. C. Faktur. D. Nota. Jawaban yang benar adalah A. Laporan penjualan. Kita lihat pembahasannya. Dokumen ini merinci hasil penjualan harian. Soal 23. Surat pengantar barang yang dikirimkan ke pelanggan adalah A. Faktur penjualan. B. Surat jalan. C. Nota kredit. Jawaban yang benar adalah B. Surat jalan. Kita lihat pembahasannya. Surat jalan digunakan sebagai dokumen resmi untuk mengantar barang dari pengirim ke pelanggan. Mencatat rincian pengiriman untuk mempermudah penerimaan barang.